Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jelaskan bagaimana merancang pilot plan untuk penurunan kesadaran yang nanti akan Anda gunakan untuk menyusun proposal. Saya awali dengan teori. Jadi yang dimaksud kesadaran di sini adalah kondisi air yang mengandung ion kalsium dan atau magnesium yang bereaksi dengan karbohidrat, yang bereaksi dengan bikarbonat, sulfat, dan atau klorida. Jadi air yang mengandung ion kalsium, Ca, dan Mg, magnesium, itu bisa bereaksi ketika di air itu dengan bikarbonat, ya, salah satu atau dua atau tiganya, ya, bikarbonat, sulfat, ataupun dengan klorida. Jadi kalsium bikarbonat, kalsium sulfat, kalsium klorida, atau magnesium bikarbonat, magnesium sulfat, dan magnesium klorida. Nah, kandungan air yang demikian ini kita namakan sebagai air yang sadah. Nah, karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan air sadah. Jadi air ini ketika kita gunakan untuk keperluan sehari-hari misalnya, ini akan menimbulkan kerak pada peralatan yang kita gunakan. Termasuk di sini ketika kita mendinginkan air, ketika air ini temperaturnya hangat, tinggi, kemudian kita turunkan dengan cooling tower, maka ada kemungkinan air ini yang mengandung kesadaran tadi itu akan menghasilkan kerak pada bahan-bahan yang dilewatinya atau yang berkontak dengan air tersebut. Karena itu ada beberapa upaya di dalam menurunkan kandungan kesadaran atau kalsium dan magnesium di dalam air ini. Setidaknya ada dua yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah metode penurunan dengan presipitasi, yaitu dengan penambahan kapur ataupun soda atau dengan soda kaustik. Jadi kombinasi antara kapur dan soda. Soda yang dimaksud di sini adalah soda as atau bisa juga dengan soda kaustik. Soda kaustik adalah NaOH. Yang kedua adalah dengan pertukaran ion, yaitu dengan mempertukarkan ion natrium yang terdapat di dalam resin dengan ion kalsium dan atau magnesium yang terkandung di dalam air. Jadi ion kalsium dan atau ion magnesium yang ada di dalam air itu nanti kita ikat, ya, diikat oleh resin, ditukarkan, ya. Jadi resin yang tadinya mempunyai kandungan ion natrium atau sodium Na, ya, itu Na dilepas ke air, selanjutnya resin akan mengikat kalsium dan atau magnesium sehingga air yang sudah mengalami kontak dengan resin itu akan berkurang ataupun turun kandungan kalsium ataupun magnesiumnya. Jadi itu dua metode yang saya akan coba jelaskan. Metode yang lain masih ada, cuman hanya saya jelaskan dua ini dalam rangka penyusunan tesis saudara nanti. Yang pertama ini adalah yang pertama presipitasi tadi, ya. Nah, berikut adalah reaksi pembubuhan kapur dan soda. Jadi ketika kapur atau soda kita tambahkan ke air, maka akan terjadi reaksi antara kapur atau soda itu dengan kandungan Mg ataupun Ca yang ada di dalam air. Jadi ini adalah kapur yang kita tambahkan, Ca, CaOH 2 kali, kita masukkan ke air, maka CaOH ini akan segera bereaksi dengan CO2 yang mungkin ada di dalam air. Terbentuklah CaCO3. Nah, reaksi yang pertama ini belum menyentuh pada penurunan kesadaran atau penurunan Ca dan Mg. Nah, baru pada reaksi yang kedua inilah kapur itu akan bereaksi dengan kesadaran karbonat.
Kenapa dinamakan kesadahan karbonat? Karena Ca dan atau Mg-nya itu bereaksi atau berikatan dengan bikarbonat, yaitu HCO3-. Jadi ini adalah kita namakan kalsium bikarbonat, dan ini Mg bikarbonat. Nah, kedua macam ini kalau ada di dalam air, ini kita namakan air yang mengandung kesadahan. Nah, kalau kita ingin menurunkan Ca dan Mg, maka kita tambahkan kapur. Yang kedua juga demikian. Nah, jadi yang pertama ini adalah kapur untuk menurunkan Ca bikarbonat. Nanti akan dihasilkan CaCO3. Demikian juga reaksi yang kedua ini CaCO2, CaOH2 kali. Nah, ini akan bereaksi dengan MgHCO3. Hasilnya adalah MgCO3 dan CaCO3. CaCO3 maupun MgCO3 ini adalah senyawa yang bisa mengendap atau yang ketika di air itu mengendap pada pH yang tertentu. pH-nya di atas 8 ya. 9 atau 10. Ya. MgOH ini mengendap. Ya. Jadi endapan inilah yang nanti kita namakan presipitat ya. Presipitat inilah yang nanti kita endapkan di dalam bak pengendap. Kemudian jika di air itu terdapat kandungan sulfat, jadi Ca bereaksi dengan atau berikatan dengan sulfat, misal ini CaSO4, atau sulfat berikatan dengan Mg sulfat. Maka solusinya adalah dua poin ini ya, nomor 3 dan nomor 4. Yang pertama kita tambahkan kapur. Kapur ini CaOH2 kali ini akan bereaksi dengan Mg sulfat menghasilkan CaSO4 dan MgOH. Nah, MgOH ini mengendap. Sementara CaSO4 ini tidak mengendap. Artinya CaSO4 ini masih menyebabkan air itu menjadi sadah. Karena itu ini kita harus hilangkan, yaitu dengan kita tambahkan soda. Ini adalah soda as, soda abu, ya. Maaf, soda plastik ya. Soda as ya. Soda as ini bereaksi dengan CaSO4, hasilnya adalah Na2SO4, ini adalah untuk endapan, demikian juga yang ini. Nah, ini secara teori atau secara reaksi kimia. Nah, bagaimana di dalam perhitungan kebutuhan kapur dan soda, kita bisa lihat pada rumus ini, ada dua rumus. Ini rumus yang pertama, besarnya kebutuhan kapur, kita hitung dengan rumus ini A ditambah B tambah C kali D per E. Nah, di mana A itu adalah kandungan CO2-nya dalam air itu berapa. Kemudian B adalah alkalinitasnya. Kemudian C adalah Mg, miligram per liter Mg. Kemudian D ada kita lebihkan kapurnya. Jadi misal kita lebihkan 10% atau sampai maksimum 20%. Ini dalam rangka untuk meningkatkan pH-nya sampai pada pH 11 atau 10 sampai 11. Kemudian E adalah kadar kemurnian kapur yang kita berikan. Kemudian konsentrasi soda atau kebutuhan sodanya itu dihitung dengan rumus ini soda as ya, Na2CO3 sama dengan M4 kali 1,6. Ini saya coret. 106 per 100. NH adalah nilai kesadahan tetap.
Kesadaran tetap itu adalah CaSO4 tadi ya, CaOS4 atau CaCl, MgSO4 dan sebagainya. Atau dengan kata lain ini adalah nilai dari sulfat ya. Sulfat atau Cl. Jadi ini adalah kesadaran. Saya perlu jelaskan, kesadaran itu ada dua macam ya. Jadi ada kesadaran sementara, itu adalah kesadaran yang disebabkan oleh adanya reaksi atau kandungan atau Mg yang berikatan dengan bikarbonat. Ya, HCO3-. Nah, ini menyebabkan kesadaran sementara. Kemudian yang kedua, ada kesadaran tetap, yaitu kesadaran yang disebabkan oleh non-bikarbonat. Jadi apa? Ca atau Mg itu berikatan dengan selain CH-CO3. Ca atau Mg itu berikatan dengan selain HCO3, ya ini tadi contohnya sulfat atau Cl. Cl-. Nah, ini ya. Jadi yang dimaksud di sini kesadaran tetap itu adalah ini, kandungan anion selain bikarbonat, yaitu sulfat dan Cl. Nah, jadi artinya sebelum kita menentukan berapa besarnya kesadaran, besarnya kapur ataupun soda yang harus kita masukkan ke dalam air, nah itu kita perlu periksa dulu berapa kandungan bikarbonat. Nah, ini untuk mencari ini alkalinitas. Jadi alkalinitas ini adalah bikarbonat. HCO3 ya ini, dan kesadaran tetap untuk mencari berapa kebutuhan soda. Oke. Nah, itu adalah apabila air itu kandungannya hanya Ca, Mg, sulfat, bikarbonat, hanya itu saja. Artinya murni karena kesadaran. Padahal yang kita tahu bahwa di air itu kandungannya banyak sekali selain yang kita periksa tadi ya, selain Mg, selain Ca dan sebagainya, itu mungkin ada bahan lain atau kandungan polutan yang lain. Oleh karena itu, hasil perhitungan teoritis itu tidak sepenuhnya tepat kalau kita aplikasikan di lapangan. Nah, karena itu kita coba buatkan sebuah pilot plan ya, dicoba di lapangan. Nah, pilot plan-nya itu adalah seperti ada gambar ini. Jadi ada beberapa bak. Bak pertama ini adalah bak untuk pembubuhan kapur dan pembubuhan soda. Ini bisa dijadikan satu, enggak apa ya, jadi digabung aja. Jadi pembubuhan kapur, terus diikuti dengan pembubuhan soda, dan diaduk dengan cepat. Jadi ini pengadukan cepat. Dua bak ini ya, cepat, pengadukannya cepat. Kemudian diikuti dengan pengadukan yang lambat. Nah, di sini. Jadi pengadukan cepat ini dimaksudkan agar CaO2 dan Na2CO3 ini waktu dilarutkan, dimasukkan ke air itu betul-betul akan terlarut sempurna, ya, merata. Kemudian diikuti dengan pengadukan lambat. Ini kurang lebih ya, mungkin setengah menit cukup ya, atau kurang dari itu, kurang lebih lah ya. Kemudian dengan pengadukan lambat itu ini agak lama dan pengadukannya pelan ya, namanya saja pengadukan lambat. Jadi diaduk dengan pelan. Maksudnya adalah agar terjadi kontak antara Ca yang dilepas ini tadi atau waktu diaduk dengan cepat ini akan lepas terionisasi. Na ini juga akan lepas dari CO3. Nah, ini nanti akan supaya bereaksi dengan kandungan Ca dan Mg yang dibawa oleh air. Nah, ini nanti supaya berikatan ya.
berikatan dengan kandungan-kandungan itu untuk membentuk yang tadi, membentuk endapan presipitat yang nantinya akan diendapkan di sini. Jadi setidaknya minimal kita butuh 3 bak. Bak yang pertama adalah untuk melarutkan bahan kimia ini ya. Jadi diaduk dengan cepat. Ini mengalir secara kontinu. Nah, kemudian diikuti dengan bak yang kedua ini untuk mengaduk dengan pelan. Diaduk dengan pelan itu boleh dengan alat pengaduk atau bisa juga dengan aliran ya, jadi air yang mengalir di dalam saluran di bak. Jadi bak itu kita buat saluran bersekat-sekat itu sehingga membentuk seperti saluran. Contohnya begini ya. Ini ada bak besar, kemudian bak ini kita buat sekat-sekat begini. Nah, misal begini ya. Jadi air masuk ke sini. Nah, nanti dia akan berbelok-belok di saluran yang terbentuk oleh sekat-sekat ini. Nah, ini sudah berfungsi sebagai pengadukan secara lambat. Yang fungsinya tadi adalah untuk menggabungkan antara kalsium yang ada di air dengan kandungan kapur ataupun soda yang ditambahkan ini tadi. Nah, kalau sudah terbentuk endapan, maka endapan itu nanti kita sedimentasi, kita endapkan di sini ya. Kita endapkan di sini. Kemudian ini untuk lebih sempurna lagi, kita tambah 2 bak lagi. Nah, 2 atau ini opsional ya, filtrasi. Kita tambahkan lagi bak untuk menambahkan CO2. Jadi, kenapa ditambahkan CO2? Karena di air yang keluar dari bak sedimentasi ini masih ada kemungkinan kandungan kapur yang berlebih, karena kita tadi kan menambahkan 10-20% sesuai dengan rumus ini tadi ya, kita tambahkan. Maka kelebihannya itu sekarang kita ambil lagi, yaitu dengan cara memasukkan CO2, maka di sini akan terbentuk endapan lagi, yaitu CaCO3. Oke, untuk bisa meyakinkan lagi supaya endapannya tidak ikut terbawa keluar, ini kita berikan filter pasir. Ini opsional ya. Mungkin kalau sampai di sini sudah bisa mengendap semua, mungkin sudah dianggap cukup. Oke, jadi kira-kira itu bak yang harus dibuat untuk pilot plan untuk proses yang pertama atau alternatif pertama, yaitu presipitasi. Jadi bak pengaduk cepat, bak pengaduk lambat, kemudian bak pengendap, kemudian bak namanya rekarbonasi ya. Jadi kita tambahkan gas CO2 untuk mengikat kapur yang masih larut di air. Ketika ada kapur di air, kita masukkan gas CO2, maka akan terbentuklah endapan CaCO3. Oke, itu selesai untuk alternatif yang pertama, yaitu penurunan kesadahan atau CAMG dengan presipitasi. Ya. Presipitasi itu dengan penambahan bahan kimia untuk menghasilkan presipitat atau endapan. Nah, dengan melalui proses seperti ini, maka air yang tadinya di sini ada kandungan CAMG yang mungkin tinggi. Nah, karena sudah diendapkan di bak-bak ini tadi, ya, maka di sini ini sudah berkurang. Ya. Kandungan CA atau Mg-nya sudah turun, sudah berkurang. Sehingga ketika air ini kita manfaatkan ya, untuk keperluan sehari-hari atau untuk keperluan pendingin, maka air ini nanti ketika kontak dengan bahan-bahannya atau peralatan-peralatan yang digunakan, itu diperkirakan sudah tidak lagi membentuk kerak, ya, kerak ataupun endapan di peralatan yang kita pakai, karena kandungan penyebab keraknya yaitu CAMP-nya ini sudah berkurang, sudah hilang. Oke, itu yang pertama. Metode yang kedua adalah dengan pertukaran ion. Jadi kandungan CaMG yang ada di air ini kita diikat oleh bahan yang kita namakan sebagai resin. Ini resin ya, resin Na. Nah, mekanismenya kita bisa lihat di dalam reaksi ini ya. Jadi ini adalah
kandungan Na yang terikat oleh resin. Nah, apa itu resin nanti saya coba berikan gambarnya ya. Jadi di resin ini ada ion Na. Kemudian di air yang kita olah, ini air ya, air yang diolah itu mengandung Ca ataupun Mg. Nah, ketika air dan resin ini kontak, maka terjadilah pertukaran. Jadi Na ini tukar dengan Ca. Nah, sehingga nanti di sini Ca yang tadinya berada di air sekarang berikatan dengan R. Artinya apa? Ca dan Mg ini sekarang, ini setelah melewati ya, setelah keluar dari instalasi ya, maka Mg ini terikat oleh resin. Sementara Na yang tadinya terikat oleh resin sekarang lepas. Nah, lepasnya ini kemana? Ke air. Jadi ini sekarang ikut keluar bersama air. Nah, itu secara reaksi kimia atau teoritisnya begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita buat instalasi ataupun dalam bentuk pilot plant, kira-kira kita bisa buat tabung seperti ini. Ya mungkin pipa ukuran kurang lebih ya sedikit lah, mungkin kecil, kurang lebih 5 cm atau 2 inch ya, atau paling besar mungkin cukup 10 cm. Nah, ini kita isi resin. Ini di sini resin. Terus secara kontinu kita alirkan air itu di sini. Nah, ini adalah air yang namanya hard water atau hardness, air yang mempunyai kesadahan. Yang dimaksud hardness di sini adalah air yang mengandung Ca dan atau Mg. Nah, sekarang kita lewatkan di resin. Nah, resin ini adalah mengandung ini Na. Ya, kita namakan ion exchanger ya. Jadi resin ini yang berada di tabung atau kolom ini itu mengandung Na. Kemudian air yang kita lewatkan di sini ini mengandung Ca. Maka terjadilah di sini tukar menukar kation. Na-nya dilepas, Ca-nya diikat oleh resin. Nah, ini berlangsung sepanjang kolom ini. Nah, ketika akan keluar atau ketika sudah hampir keluar ini ya, itu artinya apa? Apa ini tadi pertukaran ion itu sudah terjadi. Sehingga posisinya sekarang begini. Resinnya berikatan dengan Ca, Na-nya lepas bersama air. Jadi waktu air ini keluar, ini sudah tidak mengandung Ca atau Mg lagi ya. Jadi Ca atau Mg ini sudah diikat oleh resin dan resinnya menukar dengan atau memberikan atau melepaskan Na. Jadi air yang keluar ini mengandung Na ya. Nah, Na ini tidak menjadi penyebab kesadahan, tidak membentuk kerak, jadi tidak masalah. Dia ikut keluar bersama air. Itu. Nah, ini adalah resin yang dimaksud atau yang digunakan dalam kolom ini. Ini bentuknya bulat-bulat, ya, kecil seperti apa ya? Seperti pupuk urea begitu kira-kira. Tapi warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini merek dagang saja. Nah, ingat ini adalah resin yang mengandung Na, harus disebutkan ini ya. Karena ada resin lain nanti ya, ada resin lain yang ini H+, ada yang OH-. Jadi ini yang kita pakai adalah resin positif, ya, resin kation. Kationnya apa? Na, jangan yang lain. Nah, ini resin ini ada yang perlu diperhatikan. Resin ini kalau ini digunakan terus-menerus, karena kan proses ini tadi ya, tukar-tukaran anion, lama-lama sepanjang kolom ini atau setinggi kolom ini itu akan penuh dengan Ca atau Mg. Sehingga kalau ada di sini ada Mg ataupun Ca, padahal ini sudah penuh dengan Ca dan Mg, maka ini akan lolos saja karena Na-nya sudah habis, nggak ada yang ditukar. Nah, kondisi demikian namanya kondisi yang sudah tidak bisa kita gunakan lagi, ya, sudah exhaust, ya, sudah istilah teknisnya breakthrough gitu ya. Jadi air yang masuk akan sama dengan air yang keluar gitu.
Atau sebaliknya, air yang keluar ini kondisinya akan sama dengan air yang masuk. Jadi ini sudah jenuh, sudah saturated ya. Jadi sudah dalam kondisi jenuh ini tidak lagi terjadi pertukaran ion. Nah, kalau sudah begini maka harus dilakukan regenerasi. Jadi dicuci, dibersihkan dengan air bersih, dengan aliran yang dibalik, alirannya ke atas begini. Kemudian direndamnya boleh di dalam sini juga dengan regeneran. Regenerannya tertentu ya. Jadi bagaimana melepas Ca ini supaya diikat atau ditukar kembali dengan Na. Jadi kalau pencucian itu atau regenerasi itu prosesnya adalah kebalikan dari proses ini. Nah, jadi Na-nya dikembalikan ke resin supaya terjadi seperti kondisi awal ini. Ca dan Mg-nya dilepaskan dari resin, karena itu biasanya menggunakan bahan-bahan kimia tertentu untuk bisa meregenerasi. Nah, biasanya di spesifikasi bahan yang nanti kalau dibeli itu ada keterangannya. Jadi untuk regenerasi biasanya menggunakan bahan kimia apa, itu di brosurnya atau di spesifikasi bahannya itu biasanya ada ya, ditulis di situ. Oke, saya kira itu penjelasan tentang rencana pembuatan pilot plant. Silakan dipilih salah satu, mau yang menggunakan presipitasi atau menggunakan pertukaran ion, itu silakan boleh dipilih salah satu. Gitu ya, mana yang lebih mudah dan mana yang paling mungkin digunakan. Dua-duanya sangat mungkin ya, karena kalau bahan yang pertama tadi hanya kapur dan soda serta butuh beberapa bak dan alat pengaduk. Kemudian yang kedua tadi itu hanya membutuhkan kolom, nah, tentu harus ada pompa di situ ya untuk mengalirkan air, atau bisa juga mengalirkannya tidak menggunakan pompa tetapi menggunakan prinsip gravitasi, jadi airnya di atas terus mengalir ke bawah. Nah, tentu secara hidrolik Anda sudah harus bisa hitung juga ya, mekanika fluidnya harus diperhatikan juga. Terus bahannya adalah resin. Nah, resin ini bisa dicari atau dibeli ya, dibeli di toko-toko kimia. Oke, saya kira itu penjelasannya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan nanti disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.